Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sehat selalu, sukacita, dan kiranya kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu ke-8 setelah Trinitatis ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai dari ayat 42 sampai dengan ayat 44 dengan tema Allah memelihara umatnya. Mari kita perhatikan nats firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka makanan mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita boleh terus berbahagia jika pada sampai kesempatan ini pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah melalui nas firman Tuhan ini semakin jelas bagi kita bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menyediakan kebutuhan orang-orang yang mau percaya dan mau datang kepadanya. Firman Tuhan ini sesungguhnya berlatar belakang dari kehidupan Nabi Elisa yang sebelumnya telah mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Nabi Elia. Kita tentu tahu siapa Nabi Elia, bahwa ketika Nabi Elia sedang berdoa, bermohon kepada Tuhan. Oleh karena di masa itu pada Raja Ahaz, di mana Ratu Isabel itu tidak taat kepada Tuhan, bahkan mencondongkan hati daripada Raja Ahaz untuk berpaling, menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengutus Nabi Elia supaya menegur dan mengingatkan, supaya pemimpin daripada kerajaan Israel itu mau berubah, bertobat. Namun pengaruh daripada istrinya lebih besar daripada arah hati dan pikirnya kepada Tuhan. Dan saat ini kita merenungkan bagaimana murid daripada Nabi Elia yaitu Elisa. Dan tentunya ini merupakan sebuah proses perjalanan iman yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah sampai hari ini kita masih memiliki pemikiran bahwa Allah sanggup untuk mengatur kehidupan kita? Mungkin orang berkata hidup ini hanya sekedar mengisi perut, dari antara perut dan periuk. Artinya hanya ada kebutuhan jasmani yang sesungguhnya itu hanya sebagian daripada kehidupan kita dalam perintah dan berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di saat ini Nabi Elisa mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga hidup untuk berbagi, sebagaimana Tuhan mengizinkan kita untuk menerima berkat dan pertolongannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, rahasia dari firman ini sesungguhnya Allah ingin menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang sanggup, Allah yang mau untuk menunjukkan siapa dirinya di tengah-tengah hidup kita. Saya menyebut ini sebagaimana hati yang ramah, hospitality of heart, di mana Allah bukan hanya sebagai penguasa, tetapi juga Allah yang turut merasakan, yang turut peduli dan mau bertindak serta melakukan pertolongan-pertolongannya. Tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah mau mendengar firman Tuhan. Sangat jelas tadi Nabi Elisa mengingatkan temannya atau disebut pelayannya untuk mau berbagi dari apa yang dia terima.
Sesungguhnya dia menerima sebuah paket makanan seperti kita parcel begitu. Dari siapa? Dari seseorang yang datang dari Baal Salisa. Tentunya ini adalah orang yang melihat bahwa nabi ini sedang membutuhkan makanan. Tetapi mari kita lihat kesaksian dari firman ini. Apakah nabi yang sudah memiliki hak untuk menikmati makanannya itu hanya diperuntukkan untuk dirinya? Ternyata tidak. Bagi dia cukup hanya 1 potong dan 2 potong. Sementara dalam kantong ini ada 20 roti. Lalu Nabi berkata, berikanlah kepada mereka. Ternyata Nabi punya teman-teman Nabi yang lainnya yang juga bersama-sama melayani. Tetapi pada masa itu adalah masa kelaparan. Sehingga butuh hati yang mau berbagi. Butuh hati yang mau peduli. Butuh hati yang mau peka. Hospitality of heart. Hati yang mau memberi secara terbuka, ramah, dan peduli dengan yang lain. Bapak ibu saudara yang terkasih, rahasianya adalah berbagi. Karena ketika Nabi memerintahkan kepada pelayannya untuk berbagi, di saat itulah seharusnya dia patuh dan mau melaksanakannya. Karena dia sedang bekerja untuk melayani Tuhan. Nabi sudah memerintahkan, berilah. Tapi dia bilang, bagaimana cukup makanan sedikit ini untuk 100 orang? Tapi Nabi berkata, dan dia tidak perlu ragu dengan apa yang dilihat oleh matanya. Berikanlah kepada orang-orang itu, berarti lebih dari 10. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab apa? Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Kita mungkin mengingat bagaimana karya Allah memberi makan ketika umat Israel keluar dari Mesir, di mana mereka diberikan oleh Allah manna dan burung puyuh. Tetapi terkadang ketika orang sudah menerima berkat itu, dia lupa bahwa bukan hanya dirinya sebagai hak prerogatif untuk pemilih berkat itu, tetapi seharusnya apa yang diberi boleh dibagi. Kita lihat juga bagaimana Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk memberi makan, baik 5.000 orang, baik 4.000 orang. Dan kisah ini berlanjut ketika Nabi Elisa juga menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja untuk melawat orang-orang yang percaya. Tetapi dasarnya adalah beriman, percaya, dan mengandalkan firman Tuhan. Jadi bukan mengandalkan kemampuan sendiri atau kekuatan sendiri. Inilah yang menjadi kunci bagaimana suksesnya pelayanan Nabi Elisa. Kita melihat banyak pergumulan para nabi pada masa itu. Bahkan di saat ada orang yang kelaparan, bukan hanya yang pada masa ini saja, ada orang kelaparan di sisi yang lain ketika Nabi bersama-sama dengan para orang-orang yang melayani. Nabi berkata, coba ambil apa yang ada di sekitarmu. Bahkan di situ ada yang namanya suluh maupun tumbuhan beracun. Hanya ini. Lalu kata Nabi, masak. Wah, siapa mau makan? Bahkan nabi-nabi yang melihat proses masak pengolahan itu mengatakan, oh jangan, ini tumbuhan beracun, jangan. Lalu Nabi berkata, ada tepung, dia masukkan tepung ke dalam kuali itu, dan makanan itu menjadi baik dan sehat. Tidak ada yang mengalami keracunan. Karena apa? Karena dilaksanakan dengan mengandalkan firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih, mungkin dalam hidup kita pasti mengalami banyak kesulitan. Butuh uang dalam situasi pandemi saat ini. Butuh pertolongan dalam kesulitan ekonomi saat ini. Butuh perhatian karena mungkin kita juga merasa stay at home, tinggal di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang menjadi kata kuncinya adalah, apakah memang engkau saat ini sendiri? Apakah engkau menyadari bahwa dalam kesendirianmu pun Tuhan hadir bersamamu? Kita boleh menyaksikan banyak kesaksian-kesaksian orang bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak sendiri. Karena apa? Karena dia diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk selalu menyertainya. Mari kita ingat bahwa dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 3 Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan. Hampir sama juga dengan perkataan Elisa di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 44 ini. Berfirmanlah Tuhan. Artinya di situ tidak ada keterpisahan antara Allah yang dulu, Allah yang sekarang, dan Allah yang akan datang.
Bahkan di saat kita membaca Yohanes 1 ayat 1, di situ katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu adalah Allah. Artinya di dalam Yesus sendiri, Yesus berkata, akulah roti kehidupan, yang sudah kita baca tadi dalam epistel Yohanes 6 ayat 35. Yesus sendirilah sesungguhnya yang membagikan kepada kita kehidupan itu. Bukan karena kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi ketika kita mau bergantung dan berharap kepada pertolongan Tuhan, apa yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Mari aminkan firman itu. Mari aminkan Tuhan bisa bekerja untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Bukan apa yang kita miliki, kita simpan untuk diri kita. Ibaratkan sebuah tempat air atau sebuah wajan, jika itu terus hanya untuk dirinya sendiri, lama-lama dia akan pecah. Seperti lintah yang hanya menyedot terus. Akhirnya yang terjadi adalah pecah. Ketika apa yang kita terima itu dialirkan, apakah berkat itu akan berkurang atau berkat itu akan habis? Sesungguhnya tidak. Karena semakin kita memberi, semakin Tuhan akan datangkan berkatnya. Berkat bukan hanya berupa materi, kesehatan, perlindungan, sukacita, kebahagiaan. Jadi berkat itu jangan diukur hanya sebatas kebutuhan jasmani, seperti yang dilihat oleh pelayan Elisa ini. Dia hanya melihat bahwa kebutuhan manusia terpenuhi oleh karena roti atau makanan. Tetapi sesungguhnya kebutuhan kita jauh lebih daripada itu. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual, kebutuhan untuk bertindak, bahkan untuk berbuat, untuk bersaksi, untuk menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada. Sebab hidup yang sementara ini bukan untuk diri kita sendiri. Jika kita percaya bahwa Yesus datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa karena kasih-Nya, berarti Yesus telah memberi dengan kasih-Nya. Sekarang, apakah kita juga bersedia untuk menjadi bagian daripada pertolongan-pertolongan yang Tuhan taruhkan di dunia ini? Seperti Elisa yang Tuhan izinkan untuk berhadapan dengan penderitaan atau dengan kelaparan. Di saat dia berada sedang dalam pelayanan dengan perempuan Sunem yang juga pada masa itu tidak memiliki anak, tetapi membuka hatinya. Sehingga ketika perempuan Sunem itu membuka hatinya, di Ninat sebelum ini, membuka hatinya, akhirnya Tuhan membuka kandungannya. Sehingga dia boleh mendapatkan keturunan sekalipun usianya sudah sangat tua. Ini kesaksian yang perlu kita renungkan. Bahwa pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Itulah sukacita kita. Kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah terlambat untuk menolong dan memberikan pertolongannya kepada kita. Ibaratkan begini. Ketika kita masih memulai hidup, ya, untuk yang baru berumah tangga, mungkin pikirannya adalah aku harus berjuang untuk memenuhi rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Dari dia kontraktor, ya kan, mengontrak maksudnya, lalu kemudian menjadi memiliki rumah sederhana. Tetapi setelah mendapatkan rumah sederhana, yang di atas sederhana, ya, rumah yang lebih layak. Bahkan lebih dari situ, di saat dia punya mungkin kendaraan roda 2, dia butuh kendaraan roda 4. Setelah dia punya rumah 1, dia pengen rumah 2 atau selebihnya. Tetapi jangan setelah punya istri 1, jangan lebih dari situ. Karena firman Tuhan mengingatkan. Ketika kita mau percaya akan itu, mungkin kita rindu supaya semakin banyak aset. Suatu ketika ada seorang yang seperti itu. Tuhan, aku butuh rumah. Waktu masih kontrak. Lalu kemudian Tuhan menyediakan dan memberikan. Melalui usaha, melalui hemat, menabung, akhirnya berhasil. Tetapi setelah itu dia berkata, Tuhan sepertinya masih kurang. Rumah ini terlalu kecil, butuh satu lagi. Oke, Tuhan menyediakan melalui berkat-berkatnya. Tetapi kemudian ketika dia sudah memiliki rumah yang lain, dia juga berpikir, habis nanti. Kalau saya hanya mengurus rumah ini, mengurus rumah saya, waktu saya habis. Suatu ketika Tuhan mengingatkan, kapan waktumu untuk datang ke gereja? Padahal aku sudah memberkati engkau. Dia bilang, Tuhan mungkin nanti sebentar lagi setelah ini.
Lalu ketika dia bersama dengan istrinya pergi ke rumah yang nomor 2, itu kebetulan di pinggir pantai, mereka mengusahakan supaya rumah itu menjadi rumah yang eksotis, yang menarik begitu. Lalu mereka membelikan jam dinding yang juga termasuk bagus. Ketika mereka pasang jam dinding yang mereka beli itu tidak hidup. Lalu kemudian mereka berpikir kembali, ada janji dari si punya jam itu untuk gratis perbaikan. Lalu mereka membawa kembali jam itu ke kota untuk diperbaiki. Mereka sepertinya mengeluh. Karena apa? Fokusnya di situ, di jam itu tadi. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan mengeluh, bersyukurlah. Lalu dia berpikir, kenapa Tuhan harus mengingatkan saya bersyukur? Pada saat itu mereka, karena ada ingatan seperti itu, mereka datang beribadah. Mereka beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lalu mereka diteguhkan, iya benar, kami harus bersyukur. Lalu ketika mereka selesai beribadah, mengambil jam untuk dibawa ke rumah yang kedua, ternyata rumah yang kedua itu telah tergerus oleh ombak dan badai. Sehingga rumah itu rusak total. Lalu Tuhan berkata kepadanya, inilah saatmu bersyukur. Kenapa di saat rumah rusak ada bersyukur? Sekiranya kamu tidak keluar dari rumah itu dan tidak datang beribadah, maka kamu juga akan hanyut sama dengan rumah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita jangan terlalu terikat dengan kebutuhan jasmani yang sementara. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan bekerja, berbicara, menuntun kita, memotivasi kita untuk mengikut Dia hari demi hari. Diperlukan proses iman, iya. Diperlukan ketaatan pasti. Diperlukan doa, perenungan, pengenalan Tuhan. Itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang yang percaya. Namun dalam semuanya itu tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Sebab apa? Sebab di saat kita datang kepada Tuhan, secara lebih dalam kita katakan, kita berbagi segala kebutuhan dan pergumulan kita. Dan Tuhan juga sedang berbagi kasih karunia-Nya, berkat-Nya, anugerah-Nya kepada kita. Itu yang terjadi. Jikalau kita membuat jarak dengan Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan begitu banyak kasih karunia yang masih Tuhan akan limpahkan kepada kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Mungkin lewat lagu yang kita nyanyikan tadi, ada beberapa lagu yang sangat menarik bagi saya. Jika memang itu bisa dinyanyikan sebentar oleh pemain musik, mungkin sangat indah. Dari nomor 10 kali, sebentar. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Silakan, nomor 10. Ini adalah bagian daripada penyerahan. Nats ini tidak hanya sekedar mengingatkan, tetapi juga meminta, menggugah kita untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Buku ND 275, ayat yang pertama saja. Sebagaimana Allah dalam hospitality-Nya, lawatannya datang kepada kita, demikianlah kita sesungguhnya diminta untuk datang kepada Tuhan. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa kita pertahankan di dunia ini jika Tuhan tidak memberikan kita waktu. Oleh karena waktu yang diberikan kepada Elisa, maka dia dimampukan menjadi berkat bagi perempuan Sunem dan wanita Baal Salisa itu. Sekarang, apakah kita mau untuk menjadi tangan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membagikan berkat yang kita terima? Berkat keselamatan dalam Yesus Kristus, berkat kesehatan dan sukacita, dan berkat yang lain yang mungkin juga orang lain tidak bisa rasakan. Ya Yesus Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Maha Mulia
kiranya lagu ini boleh membawa kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pertolongan dan penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa berbagi. Bersyukurlah atas pemeliharaan Tuhan dan izinkan Tuhan untuk terus meneguhkan hatimu, bahkan kerinduanmu untuk dipakai Tuhan menjadi tangannya, menjadi alatnya untuk membagikan berkat-berkatnya yang sudah engkau terima. Karena bukan seberapa banyak jumlah berkat yang kau terima, tetapi seberapa banyakkah engkau berbagi bagi orang-orang yang berada di sekitarmu. Untuk suami, dapatkah membahagiakan istrimu? Untuk istri, dapatkah engkau terus mendukung dan memberikan pertolongan, menghormati suamimu? Untuk anak-anak, engkau patuh dan taat sehingga menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Berdoa bersama dalam kondisi kita saat ini stay at home. Dalam kondisi PPKM, kita harus mengadakan ibadah di rumah. Kita tetap bersyukur bahwa di rumah pun saat ini, di saat kita sedang membuka mimbar-mimbar ibadah kita, di saat ini Tuhan sedang menyertai seluruh umatnya yang mau setia datang kepadanya, sehingga menjadi saluran berkat, dan Tuhan memakai kita menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan mengizinkan kami menjadi saluran berkat, sehingga kami memiliki hospitality of heart, hati yang ramah, hati yang mau berbagi. Sebagaimana Yesus Kristus datang ke dunia dengan penuh kasih-Nya untuk rela menolong, bahkan menjadi sama dengan manusia untuk menebus kami manusia-manusia berdosa. Itulah Tuhan mengapa Engkau mengutus Elisa nabimu untuk mengingatkan orang-orang yang sedang berada dalam kondisi penderitaan untuk diselamatkan. Namun ketika mereka mau datang kepadamu dan menyambut kehadiranmu sebagaimana mereka menyambut Nabi Elisa, maka di saat itulah pertolongan Tuhan terjadi atas rumah itu. Sehingga Tuhan bukan hanya mencukupkan kebutuhan mereka, tetapi menyelamatkan. Di saat anak dari perempuan Sunem yang Tuhan berikan meninggal, Tuhan masih memberikan kehidupan kembali melalui Nabi Elisa yang Tuhan pakai. Demikianlah kami mungkin saat ini sedang bergumul untuk kondisi kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa kiranya kehidupan di dalam Yesus Kristuslah yang menghidupkan kami semua, sehingga kami tidak hidup hanya sebagai manusia jasmani, namun juga sebagai manusia rohani yang memiliki hidup kekal, jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah, bahkan dengan segala pergumulan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani untuk kondisi situasi saat ini, kuatkan, mampukan. Sehingga pelayanan yang harus dilakukan melalui live streaming ataupun melalui via media, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.